Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat sehat semua. Selamat bergabung kembali dalam live Instagram Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana. Kali ini bersama saya, Dr. Heltara, yang akan menjadi host kita pada live Instagram pagi ini. Masih dalam rangka menyambut World Stroke Month. Kali ini topik yang kita hadirkan cukup menarik dan ini berhubungan sekali dengan teknologi dan mungkin bagi rekan-rekan sobat sehat sangat bisa antusias nih mengikutinya. Dan beruntung kali ini kita akan ditemani oleh narasumber seorang pakar radiologi Rumah Sakit Cipto, yaitu Dr. Yakub Pandelaki, spesialis radiologi konsultan yang akan menjelaskan mengenai tema yang cukup menarik ini, yaitu kenali canggihnya pencitraan kepala untuk mencegah, mendeteksi maupun untuk mengobati stroke. Sambil kita menunggu Dr. Yakub, Selamat pagi, selamat pagi Dr. salam Yakub. sehat. Apa kabar Ya, dokter? Semoga selalu sehat. baik, Dokter Selamat Eltara, datang sehat dok. Ya, semua. Ya, baik. Dokter Yakub, izinkan kita ngobrol-ngobrol nih dok tentang pencitraan kepala. Ini karena tema stroke kali ini erat kaitannya dengan mungkin dengan bidang radiologi. Nah, masyarakat awam, terutama pasien-pasien mungkin sering nih bersinggungan dengan namanya scan. Disuruh scan ini, scan itu, mungkin yang kata-kata yang sering dengar CT scan, MRI, mungkin bahkan udah ada yang mendengar istilah DSA. Itu mungkin nanti Dokter Yakub bisa berbagi pengetahuan ke rekan-rekan sobat sehat di Instagram kali ini. Begitu. Mungkin sebagai ya, pemicu awal, ini paling sering kita dengarkan ada istilahnya kalau kita ke rumah sakit bisa kasus apa aja ya, termasuk stroke, ada diminta CT scan atau MRI. Itu bisa dijelaskan nggak dok, CT scan dan MRI itu scan apa sih dok? ya. Terima kasih, Dokter Eltara. Ya, memang banyak sekali modalitas radiologi ya untuk melakukan deteksi dini adanya stroke. Ya, di samping untuk juga menjadi pencegahan dan juga untuk pengobatan dalam bidang radiologi. Boleh ditayangkan mungkin ada gambar yang bisa dilihat oleh yang sedang online di Instagram ini. Jadi pertama adalah CT scan. CT scan pertama dipakai untuk melakukan pemeriksaan dini untuk adanya stroke. Ini adalah line pertama atau garis terdepan untuk modalitas radiologi dalam melihat adanya perdarahan atau juga sumbatan, ya. Tapi terutama untuk menyingkirkan adanya perdarahan, karena stroke itu ada yang perdarahan dan juga ada juga yang sumbatan. Ya. Sedangkan MRI merupakan modalitas radiologi yang dipakai untuk melihat adanya sumbatan yang di bawah 3 jam itu lebih baik lagi dibandingkan CT scan. Ya. Itu yang bisa saya jelaskan secara singkat, Dr. Heltara. Baik, sambil menunggu, mungkin ada sedikit masalah teknis di slide-nya sebentar dok. Sambil menunggu mungkin, Ya, jadi kalau misalkan silakan. pasien datang stroke,
ke rumah sakit, tuh, apa yang diperiksa dok? CT scan dulu, apa MRI dulu dok? Ya, pertama kita lakukan CT scan dulu, karena penting dilakukan hal ini untuk melihat apakah stroke yang di berdarah atau sumbatan. Jika tidak ada perdarahan, barulah kita tindak lanjuti untuk pemeriksaan dengan modalitas yang lain seperti MRI ataupun DSA. Ya, jadi CT scan adalah yang pertama kita kerjakan. Baik dokter. Kalau misalkan di dalam rumah sakit ada keduanya dok, bisa CT scan MRI, apakah mana yang terpilih? Apakah CT scan dulu, MRI dulu, atau mungkin bisa lanjut ke DSA atau bagaimana dok? Ya, urut-urutannya adalah CT scan, bila diperlukan MRI, dan untuk tindakan diagnostik pasti adalah DSA, dan juga dilanjutkan dengan treatment atau pengobatan. Jadi DSA itu untuk pengobatan. Baik. Gitu. Nah, bedanya nih kalau secara alat dok, CT scan dan MRI itu, kalau tadi kan fungsinya kita sudah sama-sama dengar bahwa karena stroke itu bisa perdarahan, bisa karena sumbatan. Untuk perdarahan untuk baik sekali dilihat dengan CT scan. CT scan itu kepanjangannya komputer tomografi ya dok ya, kalau nggak salah ya. Nah, Ya, apakah ada pasien-pasien tertentu yang nggak bisa di CT scan harus MRI, atau sebaliknya dok? Yang pasiennya nggak bisa di ya, MRI, hanya bisa CT scan saja. ya. Terima kasih. Untuk CT scan, pemeriksaan ini sangat umum dan tidak memerlukan apa istilahnya tanya jawab terlebih dahulu apakah dipasang implan dan sebagainya. Jadi CT scan bisa dilakukan dengan cepat ya untuk mendeteksi stroke. Nah, sedangkan MRI itu ada keterbatasan. Contoh kalau misalnya pasien memakai alat pacu jantung ya atau pacemaker itu yang tidak kompatibel dengan MRI, maka ya akan menjadi masalah ya, atau tidak dapat dilakukan pemeriksaan MRI. Sedangkan kalau DSA itu kita bisa lakukan juga untuk semua pasien ya. Yang penting keadaan pasiennya baik ataupun kooperatif. Baik dokter. Untuk MRI ini, sebagaimana mungkin rekan-rekan sobat saya sudah tahu, ini menggunakan magnet atau suatu magnet yang berukuran besar, tapi kebanyakan teknologi sudah canggih sekarang menggunakan superkonduktor ya. Di RSM Kencana ini kita sudah ada MRI yang 3 Tesla, termasuk salah satu yang paling canggih. Untuk aplikasinya untuk MRI ini apa saja dok, selain untuk mendeteksi stroke? Mungkin bisa mendeteksi sumbatan di pembuluh darah mungkin dok? Ya, jadi tadi saya juga akan jelaskan lebih dalam lagi. CT scan tidak hanya gambar otak, itu juga bisa memperlihatkan pembuluh darah ya, yang tersumbat ataupun kelainan yang lain seperti aneurisma ataupun juga AVM. Ya, di samping itu juga dengan CT angio bisa melihat misalnya kolateral ya, pembuluh darahnya itu masih bagus nggak ya dengan CT angio. Selain itu untuk CT angio juga kita bisa selain CT angio pada CT scan kita lakukan CT perfusion. CT perfusion ini bermanfaat apabila pasien stroke ini ingin diketahui apakah memang sudah waktunya lewat, artinya tidak bisa diobati dengan agresif ya, dengan secara radiologi intervensional atau kateterisasi, atau kita hanya menggunakan obat-obatan intravena ya, itu penting sekali dengan CT perfusion. Sama MRI juga, MRI bisa dilakukan MRI untuk melihat struktur anatomi otak dan juga untuk melihat pembuluh darah dan juga untuk melihat perfusion. Itu sama ya. Dan yang lebih canggih lagi, MRI itu ada istilah brain mapping. Jadi kita bisa mengetahui area mana di bagian otak yang terkena ya, yang terkena untuk daerah yang terkena stroke. Misalnya pusat bahasa, pusat motorik, atau pusat pendengaran dari pasien ini, atau pusat menelan, atau pusat penglihatan. Itu bisa kita lakukan brain mapping.
Di samping itu juga untuk melihat jaras-jarasnya, kita bisa melakukan MR traktografi. Jadi kita bisa melihat traktus atau jaras dari korteks sampai ke medula spinalis ya, dengan sangat baik ya, dengan MR traktografi itu. Baik dokter. Untuk pembuluh darah berarti banyak ya dok ya, bisa kita periksa ya, bisa CT scan yang melalui CT scan angiografi, MRI bisa juga dengan MRI angiografi dan DSA. Nah mungkin DSA ini termasuk cukup populer juga ya, cukup sering didengar oleh sobat sehat. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut tuh tentang DSA itu, bedanya dengan CT scan MRI apa ini DSA ini? Ya, DSA ini lebih ke pencitraan atau modalitas radiologi untuk melihat pembuluh darah. Ya, itu untuk diagnostik ya. Jadi selama ini ada istilah yang agak membingungkan seperti DSA itu untuk cuci otak dan sebagainya, itu ada hal yang kurang cocok. Jadi DSA itu lebih ke digital subtraksi angiografi. Jadi untuk melihat pembuluh darah, ya untuk diagnostik. Sedangkan untuk treatment kita baru ada hal yang lain yang dikatakan DSA dengan trombolisis, DSA dengan coiling, DSA dengan memasukkan balon atau glue. Itu baru treatment. Jadi DSA ini bisa dipakai diagnostik, dan juga dipakai untuk sarana pengobatan. Jadi istilah DSA sendiri lebih tepatnya adalah untuk diagnostik pembuluh darah, baik itu arteri maupun vena, tidak melihat struktur otaknya lagi ya. Jadi itu perbedaannya dari MRI, MRA atau CT scan atau CT angio. Baik dok. Nah, sekarang yang jadi menarik nih singkatannya nih dok. DSA itu tadi apa ya dok ya? Digital Subtraction Angiografi ya dok ya? Angiografi ya. Jadi Digital Subtraction apa itu dok maksudnya? ya Boleh bedanya adalah kalau iya. dulu namanya angiografi konvensional itu struktur tulangnya itu masih kelihatan. Sedangkan dengan DSA itu struktur tulang atau otak yang sifatnya metal juga itu akan disubstraksi atau dihilangkan. Jadi murni hanya gambaran pembuluh darah otak. Baik. Bila mana seorang itu diketahui saat DSA ada sumbatan, itu bisa dilanjutkan dengan terapi ya dok ya untuk mengambil sumbatannya. Ya, namanya itu retrieval thrombectomy. Jadi kita masukkan kateter ke dalam pembuluh darah otak yang tersumbat, lalu kita lakukan penarikan ataupun penyedotan sumbatan tersebut yang kita sebut thrombectomy. Retrieval itu dengan stent atau dengan cincin atau dengan ring. Ada lagi dengan aspirasi thrombectomy itu dengan alat seperti suction untuk menyedot pembuluh darah yang tersumbat tersebut, jadi akan menjadi lancar karena sumbatannya akan kita tarik keluar ya, kita sedot. Baik, jadi ketika pasien ada stroke, gejala stroke yang sifatnya masih akut ya dok ya, masih dini, baiknya memang ke rumah sakit dilakukan scan kepala ya dok. Apabila memungkinkan, ya. Misalkan masih dini, dilakukan DSA dan bila ditemukan sumbatan maka bisa langsung diambil ya dok sumbatannya berarti dengan trombektomi tersebut ya. Memang ada beberapa syarat. Yang penting pada keadaan stroke itu kita harus tahu istilah FAS. FAS itu adalah satu, ada perubahan wajah atau face. Ya, jadi bila keluarga kita, saudara kita atau teman kita terlihat mukanya ada asimetris atau tidak seimbang, mulutnya mencong, terus waktu ketawa tidak simetris, ya, itu ada kecurigaan stroke. Itu face. Yang kedua adalah arm. Arm itu anggota gerak. Jadi ada kelemahan, kesemutan, sampai kelumpuhan. Ya, itu juga gejala stroke. Nah, yang ketiga adalah dari FAS itu adalah speech. Speech itu adalah bicara. Jadi kalau ada teman kita atau lingkungan dari masyarakat yang bicaranya pelot tiba-tiba itu ya
ada gejala stroke yang awal. Itu FAS. Nah, T lagi time, waktu. Ya, itu penting waktu. Karena waktu di bawah 3 jam, sumbatan itu kita bisa tarik, kita sedot, keluar. Tapi kalau sudah di atas itu, ada kesulitan-kesulitan lain yang akan timbul. Jadi sebaiknya adalah kita lakukan fast, kalau bisa di bawah 3 jam, keluarga itu dibawa ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas yang lengkap. Baik, terima kasih dok. Ini kebetulan ada pertanyaan nih dari viewers. Dari Ibu Eti Nurhayati. Pertanyaan begini dok, apakah bisa dokter radiologi yang melakukan DSA sekalian pengobatannya dok? Ya, sangat bisa. Ya, karena memang DSA sendiri pada awalnya menjadi modalitas radiologi untuk pencitraan pembuluh darah. Selanjutnya dengan radiologi intervensional seperti yang saya dalami ya di bidang saya, itu saya melakukan trombektomi, embolisasi aneurisma ataupun embolisasi AVM. Jadi radiologi bisa mengerjakan. Ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dok. Dari Failenau. Pertanyaannya dok, kalau 2 tahun lalu kena TIA, apakah masih perlu CT scan? Saat ini minum obat mini aspilet 80 mg. Terima kasih. Oke. Ya. Kalau TIA itu transient ischemic attack. Ya, biasanya kelainannya sangat minimal ataupun hilang ya, sudah tidak ada. Cuma ada gejala sebentar, lalu di CT scan ataupun di MRI tidak ada kelainan yang sangat jelas ya. Jadi untuk pertanyaan ini, saya sarankan kalau tidak ada gejala FAS yang tadi itu tidak perlu dilakukan pencitraan. Tapi kalau untuk sekedar tahu, kontrol yang paling baik adalah dilakukan MRI. Ya, untuk melihat apakah ini stroke lamanya masih ada atau bertambah dibandingkan sebelumnya. Lakukanlah MRI, MRA. Baik dok, jadi kalau saat ini tidak ada keluhan tidak perlu ya dok ya? Namun Ya, bila ingin berarti sekedar cek jalani ya, aja seperti bisa. biasa, kontrol teratur, minum obat-obatan diteruskan, nah itulah yang untuk pencegahannya. Baik. Nah, satu lagi dok, ini kalau misalnya kita kadang-kadang kita diminta oleh dokter scan ya dok ya. Scan itu menggunakan obat kontras namanya. Jadi kadang-kadang dalam Ya. scan CT scan atau MRI menggunakan obat kontras. Sebetulnya bisa dijelaskan nggak dok? Obat kontras itu sebetulnya apa sih dok? Kadang-kadang ini yang kadang sering menjadi Ya, momok pasien ya atau keluarga nih, ya. apa sih obat kontras itu? Kontras Mungkin bisa itu dibantu bukannya dok. Nah. suatu obat ya, perlu diketahui. Kontras itu adalah suatu zat kimia larutan yang akan disuntikan ke dalam tubuh pasien. Ya. Bila itu masuk pembuluh darah, akan memberi warna hitam pada waktu CT scan itu dikerjakan atau angiografi dikerjakan ya, DSA. Tapi kalau CT scan ya bisa menjadi putih ataupun hitam, ataupun MRI juga bisa menjadi putih atau hitam, itu tergantung kita setting codingnya di alat tersebut. Ya. Sebetulnya kontras itu memberikan warna, ya, memberikan warna pembuluh darah agar lebih tepat lagi diagnostiknya. Ya. Karena CT scan angio itu harus memerlukan kontras. Berbeda dengan MR angio, itu tidak perlu kontras, ada sekuennya atau suatu protokolnya. Ya. Ada yang pakai kontras, ada yang tidak pakai kontras untuk MRI atau MRA. Tapi untuk CT scan, untuk CT angio itu harus pakai kontras. Jadi kontras bukan obat, itu memberi warna pembuluh darah, memperjelas gambaran pembuluh darah secara pemeriksaan radiologi. Baik dok, berarti gunanya besar ya dok ya untuk mempertajam diagnosis ya dok? Ya, untuk diagnostik lebih pasti. Tapi secara umum aman nggak nih dok obat kontras itu kalau disuntikan Ya, atau itu dia. ditekan? Ada beberapa kontras yang harus kita perhatikan juga terhadap pasien. Misalnya pasien dengan ada gangguan ginjal, ya, itu harus kita hitung rumusnya apakah masih layak diberikan kontras. Ya.
Ada juga pasien yang kita tidak tahu apa-apa, tiba-tiba alergi. Itu sesuatu yang kita tidak bisa prediksi. Ya, tentu kita akan menanyakan dulu ke pasiennya, apakah pernah ada alergi makanan, apakah pernah ada alergi obat. Itu hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum diberikan kontras. Karena kontras ini memang bisa memberikan efek komplikasi yang fatal kalau memang pasien mempunyai alergi yang hebat, ya, seperti anafilaktik shock, yaitu sesuatu yang memang kita tidak bisa prediksi. Sejauh ini sih kontras itu relatif aman karena sudah mendapat izin dari badan POM, ya, jadi tidak masalah. Baik, berarti simpulannya Sobat Sehat tidak usah khawatir apabila nanti dimintakan oleh dokter untuk menjalani pemeriksaan CT scan atau MRI dengan kontras, karena obat kontras itu sifatnya steril dan dia sudah dicek dulu ya dok ya, syarat-syaratnya memenuhi syarat untuk dari fungsi ginjal, dari apakah ada alergi dan sebagainya sebelum dilakukan pemeriksaan, sehingga insya Allah atau mudah-mudahan selama pemeriksaan obat kontras tidak memberikan efek samping. Tapi yang lebih penting adalah diagnosisnya bisa tepat, karena kontras itu kan seperti dokter Yakub sampaikan tadi, dia mengisi pembuluh darah sehingga kalau ada sumbatan misalkan pada kasus penyempitan pembuluh darah otak atau stroke bisa terlihat dengan baik. Gitu ya dok ya? Iya, betul. Betul sekali. Baik. Satu lagi dok, kalau misalnya tadi dokter sempat singgung MRI ada angiografi bisa tanpa kontras, berarti enak dong, nggak usah pakai kontras. Jadi bisa kapan-kapan bisa screening pembuluh darah, nggak usah disuntik kontras? Ya, bisa dok? ya, betul, betul. Jadi untuk pembuluh darah otak terutama kita bisa melakukan MRA tanpa kontras, ya, dengan sekuen yang disebut time of flight. Ya, jadi suatu istilahnya protokol dari MRI yang bisa melakukan pencitraan pembuluh darah otak dan juga pembuluh darah yang lain tanpa harus disuntikan kontras, ya. Jadi untuk screening kita sarankan pakai MRA, ya. Jangan CT angio. CT angio kan ada kontras, ada radiasi. Kalau MRI itu pakai medan magnet. Baik. Jadi kesimpulannya bisa nih rekan-rekan Sobat Sehat nih, misalkan ingin mengetahui anatomi pembuluh darah kepala, ya, ada masalah penyempitan atau pembuluh darah yang tidak normal, bisa screening tanpa keluhan ya, dengan MRI, angiografi tanpa kontras. Karena selain MRI tidak ada radiasi, angiografinya pun bisa dioptimalkan tanpa menggunakan obat kontras yang seperti dokter Yakub sampaikan. Dan di Rumah Sakit Kencana ini sudah bisa melakukannya di Departemen Radiologinya dengan MRI 3 Tesla. Silakan bila ada yang ingin screening atau cek-cek saja. Namun misalkan ada keluhan tentunya harus datang ke dokter saraf atau dokter neurologi, ya, untuk diperiksakan keluhannya, jangan sampai TIA atau stroke yang dini. Seperti itu. Lalu dok, sebelum kita berlanjut mungkin ada ini nggak dok, ada penjelasan lebih lanjut juga nggak tentang tadi traktografi dok ya? Apa tuh maksudnya traktografi? Traktografi itu suatu pencitraan yang memakai modalitas MRI, itu dapat melihat jaras atau kabel-kabel lah, istilah awamnya mungkin kabel-kabel otak itu dari bagian tepi otak sampai ke sumsum di daerah medula spinalis atau di tulang belakang kita, ya. Jadi jaras-jaras itu bisa kita deteksi, misalnya pada pasien-pasien stroke kerusakannya di mana, jaras pendengaran, jaras penglihatan, ya, ataupun anggota gerak. Itu manfaatnya dari MR traktografi. Walaupun secara luas sekarang untuk pasien autis, ketergantungan game dan sebagainya, itu banyak penelitiannya sekarang dengan MR traktografi atau DTI ini. Itulah manfaatnya, ya, dari MR traktografi atau diffusion tensor imaging nama ilmiahnya. Berarti di RSCM bisa ya dok ya traktografi dok? Bisa. Kita sekarang sudah mempunyai MRI 3 Tesla
di RSCM Kencana, ya sangat canggih. Sebentar lagi juga kita mempunyai cath lab hybrid, artinya cath lab atau angiografi yang langsung dengan operating theater, kamar operasi, dan juga ada CT scan yang canggih juga. Jadi di RSCM Kencana dilengkapi dengan semua modalitas canggih yang ada saat ini, ya, dipenuhi oleh RSCM. Baik. Kebetulan ada pertanyaan lagi dari viewers, Dok. Dari Ya, Ibu Eti Nurhayati kembali. Apa bedanya nih, Dok? MRI 3 Tesla dengan yang 1,5 Tesla nih, Dok? oke. 1,5 Tesla adalah kekuatan medan magnet dibandingkan dengan 3 Tesla. Seperti kita melakukan pembelian misalnya prosesor, komputer, ya. i5 atau i5 dengan i7 itu berbeda. Ya, contoh yang paling kasarnya seperti itulah. Jadi mesin untuk mengadakan perputaran proton itu bisa lebih cepat dengan medan magnet yang lebih tinggi. Jadi pemeriksaannya juga akan menjadi lebih cepat ya, dibandingkan kalau kita melakukan dengan yang 1,5 Tesla gitu. Ya. Itu perbedaannya. Di samping teknik-teknik pemeriksaan seperti traktografi ataupun diffusion tensor imaging atau MR fungsional, brain mapping dan sebagainya itu di 3 Tesla gambarnya akan menjadi lebih bagus dan lebih jelas. Baik, berarti secara kualitas jauh di atas 1,5 Tesla, Dok, ya, yang 3 Tesla. Ya, jadi manfaatnya lebih banyak dibandingkan 1,5 Tesla. Ya. Terima kasih. Jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan boleh Ya, dituliskan lagi di kolom komen atau di kolom questions. Lalu ada pertanyaan kembali, Dok, dari akun NCI Pelaziale. Maaf ya kalau salah menyebutnya. Pertanyaannya, lebih bagus MRI kardiak atau MSCT kardiak, dokter? Ini bagus nih pertanyaannya. Gimana, dokter? ya. Kalau untuk melihat arteri koroner itu kita pakai CT. Tapi untuk melihat istilahnya otot-otot jantung, kerusakannya lebih detail itu lebih pakai MRI. Yaitu ya, jadi MRI kardiak atau CT kardiak yang mana? Kalau lebih ke arteri koroner, pembuluh darah yang memperdari jantung, kita pakai CT scan. Tapi kalau untuk melihat otot jantungnya, itu kita lebih utamakan pakai MRI. Baik, jadi dua-duanya bermanfaat namun dengan tujuan yang lebih spesifik keunggulannya ya, Ya, Dok, ya. Jadi kalau CT scan betul. keunggulannya lebih ke melihat Mungkin sumbatan di arteri koroner ya, Dok, ya. ya, Kalau betul. Pada MRI lebih ke kesempatan otot lain, jantungnya. ya, pada kesempatan lain kita akan bahas lebih detail tentang CT kardiak atau MRI kardiak. Menarik sekali, dokter. Lalu sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, apabila kita ingin melakukan DSA tadi yang untuk misalkan melihat pembuluh darah maupun nanti untuk pengobatannya, Dok, itu eh, bisa nggak dilakukan di RSCM saat ini? Sangat bisa, ya, sangat bisa. Jadi peralatan angiografi pun di RSCM pusat sudah ada, juga di bagian radiologi kita punya yang memang spesifik untuk kita lakukan pemeriksaan angiografi dengan treatment, biasa dengan pengobatan. Ya. Jadi dengan peralatan yang canggih sudah ada dan juga alat-alat yang lain seperti kateter, coil, ataupun embolan yang lain juga kita bisa kerjakan 24 jam di RSCM pusat. Nah, nanti tahun depan di RSCM Kencana, ya sebelahnya RSCM pusat, kita juga mempunyai cath lab yang hibrid. Proses DSA itu sebetulnya mirip ya, Dok, dengan proses kateterisasi jantung ya, Dok? Ya, betul, Dr. Reta. Jadi kateter dimasukkan ke dalam pembuluh darah, biasanya kita lewat inguinal atau paha. Kalau jantung lewat tangan, kateter atau selang kecil itu masuk sampai ke pembuluh darah otak, ya, sampai ke pembuluh darah otak.
kita bisa kerjakan itu untuk melihat pembuluh darah. Setelah itu kita melakukan kateterisasi dengan tujuan pengobatan, misalnya melepas koil untuk menyumbat pembuluh darah yang bocor, atau memasang ring untuk melebarkan pembuluh darah yang sempit. Nah, itu tujuan pengobatan dari DSA. Ya, baik dokter. Jadi kalau jadi lengkap nih ya, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana, kita mempunyai alat deteksi, bisa CT scan, MRI, bahkan DSA dengan retrieval thrombectomy-nya semua bisa dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tentunya banyak persiapan yang harus uh, dilakukan sebelum pemeriksaan, namun itu semua tergantung dari klinis atau keluhan yang dirasakan oleh pasien. Tidak semuanya harus dilakukan pemeriksaan tersebut. Seperti tadi, misalkan riwayat TIA yang sudah lama, mungkin ya tidak harus CT scan atau DSA lagi. Harus mengikuti keadaan yang sekarang sesuai dengan keluhan. Lalu untuk screening mungkin tadi saya pertegas lagi bisa dilakukan dengan MRI karena tanpa radiasi, ya tanpa sinar X, bisa dilakukan juga dengan tanpa kontras dan hasilnya cukup baik. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi mungkin dari viewers? Oke, ada pertanyaan lagi dok dari Ibu Mariam Maris Muta. Pertanyaannya, mohon maaf kalau untuk CT scan MRI itu apakah bisa diklaim BPJS, dok? Ya, kalau memang itu sesuai dengan prosedur BPJS, itu bisa. Semua tindakan itu bisa dilakukan dengan pembiayaan BPJS, baik itu CT scan ataupun MRI maupun DSA, bahkan pengobatan dengan DSA coiling ataupun dengan thrombectomy, itu juga kita bisa lakukan klaim dengan BPJS, asal melalui persyaratan yang tentunya memenuhi persyaratan dari BPJS. Misalnya harus ada rujukan dari rumah sakit daerah atau dari jenjang pelayanan kesehatan di bawah RSCM. Jadi harus mengikuti alur. Jadi asal sesuai dengan indikasi yang tepat dan ada beberapa syarat administratif tentu diklaim ya dok ya. Bisa betul. Diklaim BPJS ya, maupun CT scan maupun betul. MRI apa saja. Baik. Lalu pertanyaan selanjutnya dok, dari Bapak Ari Badarudin, apakah ada kontraindikasi dan efek samping pasca tindakan DSA atau coiling aneurisma dok? Ya, jadi kalau sudah di coiling, biasanya komplikasi yang kita takutkan adalah vasospasm. Makanya pasien harus dirawat ataupun diobservasi ketat ya setelah pemasangan coil. Itu yang ditakutkan oleh kita sebagai dokter, klinisi juga. Tapi itu ada obatnya. Ya, selama ini efek samping tersebut jarang sekali timbul. Ya, apabila kita memberikan obat-obatan pencegahan sebelum terjadinya vasospasm. Ya, itu ya setelah pasca coiling. Tindakan coiling sendiri sebetulnya memang ada resiko. Misalnya terjadi sumbatan ataupun pecahnya aneurisma tersebut. Ya. Jadi komplikasi itu bisa terjadi pada waktu kita melakukan operasi pemasangan coil ya dengan alat DSA tadi. Baik, mumpung nih lagi bahas tentang coiling aneurisma, mungkin banyak viewers yang belum tahu nih tentang coiling dan aneurisma itu istilahnya bisa dijelaskan mungkin dok, biar kita semua paham apa itu coiling, apa itu tadi aneurisma. Kan kita banyak berbicara tentang sumbatan pembuluh darah.
yang disebabkan dari trombus atau embolan dari jantung ataupun dari pembuluh darah leher yang lepas ke otak. Sedangkan salah satu penyebab stroke lagi itu berdarah. Yang paling sering adalah pecahnya aneurisma. Aneurisma itu kelemahan dinding pembuluh darah yang berbentuk seperti balon. Ya. Kalau anak kecil mungkin senang, balonku ada 5 gitu ya kalau nyanyi. Tapi kalau ada balon di otak, itu sesuatu yang sangat berbahaya. Itu bisa deteksi dengan CT angio atau dengan MR angio untuk screening. Nah, kelemahan dinding pembuluh darah yang seperti balon ini itu mudah pecah yang menyebabkan stroke yang berdarah. Nah, itu pengobatannya adalah bisa pembedahan secara bedah saraf, pemasangan clipping. Dari segi radiologi intervensional, kita memasang coil untuk menyumbat balon tersebut atau menutup kebocoran tersebut. Ya, jadi balon itu kita isi dengan kabel-kabel platina yang kita sebut coil agar tidak pecah lagi. Yang kita sebut itu coiling. Baik, jadi seperti kebocorannya seperti disumpel ya dok ya, pakai coil ya dok? Ya, Seperti ditutup disumpel, ya? ya, Ya, disumbat. seperti disumpel ya. Baik. Katanya sih soal radiologi intervensi itu sama seperti tukang ledeng. Kalau ada yang bocor, kita sumbat. Kalau ada yang tersumbat, kita bikin lancar. Plumber. Plumber ya dok ya? Hmm. Baik. eh Pertanyaan selanjutnya nih dok, dari akun Failenau lagi. Kalau mau MRI, mesti bawa surat pengantar dari dokter nggak nih dok? Ya, Apa bisa sebaiknya bisa memang, order, apa bisa ini langsung ya, minta langsung ya gitu, mungkin pertanyaan sebaiknya seperti itu. ya, harus ada pengantar tetap. Baik itu dari klinisi, bahkan sekarang ini kompetensi radiologi bisa sebagai dokter klinisi juga bisa memberikan pengantar, memang asal indikasinya. Ya, kalau untuk BPJS itu yang harus mengikuti alur. Kalau untuk biaya pribadi bisa kita bantu ya untuk melakukan langsung pemeriksaan atau melewati klinisi terlebih dahulu dengan surat pengantar tersebut. Ya, jadi kita buat artinya kita pandu lah kalau ada yang ingin periksa langsung dengan biaya pribadi. Tapi kalau dengan BPJS tetap harus mengikuti alur yang sudah ditentukan oleh BPJS karena nanti klaimnya itu yang akan menjadi masalah kalau tidak mengikuti alur yang ditentukan. Baik, dan mungkin pertimbangannya kita harus bertemu dengan dokter dulu ya, Ibu Failenau, karena Ya, nanti pemeriksaannya kan lebih optimal. Misalkan keluhan ibu di mana, pemeriksaannya apa, jangan sampai salah. Misalkan ada sumbatan saluran empedu, misalkan kita ada teknik MRI namanya MRCP gitu, pemeriksaannya khusus. ya, Jadi itu biar dikonsultasikan dengan dokter dulu, boleh dengan mungkin dokter radiologi di rumah sakitnya bisa juga ya dok ya, kalau misalkan nggak sempat ke bisa. dokter Kalau lain bisa juga. radiologi intervensi tidak ada masalah. Ya, baik. Sambil menunggu pertanyaan lagi dari viewers, silakan. Kalau rata-rata dok, biaya pemeriksaan MRI atau CT scan itu lebih mahal mana dok? Dan biasanya Lebih kisaran berapa mahal, ya dok biasanya? lebih mahal MRI. Lebih mahal MRI ya dok? Dari 3 modalitas itu paling mahal DSA. Jadi CT scan relatif lebih murah dibandingkan MRI, MRI relatif lebih murah dibandingkan DSA. Jadi makanya perlu pasien itu ke dokter dulu gitu ya untuk lebih bisa diarahkan pemeriksaan apa yang tepat untuk dilakukan pada pasien tersebut. Ya tidak mesti harus urutannya seperti CT scan baru MRI atau DSA, tapi bisa kita loncat, bisa langsung MRI atau bisa juga langsung DSA tergantung kebutuhan atau Baik, indikasi. terima kasih dokter. Mungkin ada lagi pertanyaan dari viewers. Kalau untuk ibu hamil gimana dok? Kalau misalkan Oke,
diduga nih atau mau pengen mengetahui nih ada masalah Ya, stroke atau sumbatan di kepala, bisa dok diperiksakan CT scan atau MRI. ya. Uh, Tergantung usia kehamilan. Pertama itu paling penting ya, trimester pertama itu harus hati-hati kalau menggunakan CT scan. Tapi kalau untuk kepala kan lokasi ya relatif jauh, kita bisa pasang apron. Tapi kalau memang ada kontraindikasi ya kita pakai MRI. Ya, MRI lebih aman untuk janin. Jadi kita lakukan MRI. Untuk DSA itu yang sangat strict ya, karena DSA radiasinya lebih banyak lagi. Jadi perlu indikasi yang kuat ya, untuk dilakukan pemeriksaan DSA. Baik. Berarti tergantung dari usia kehamilan itu, makanya setiap scan datang ke rumah sakit sebelum kita dilakukan scan apapun kita harus lapor ya dok ke petugas radiologi, saya sedang dalam keadaan Ya, hamil atau kehamilan haidnya atau terlambat, yang haid hamil yang ya, tidak disadari bisa juga ya dok ya. Jadi misalkan wanita ya, usia reproduktif, kok haid saya mm-mm, belum datang bulan ini, sebaiknya jangan scan dulu atau jangan ronsen dulu, dipastikan dulu tidak hamil baru bisa menjalani scan ya dok ya. betul. Ya, jadi harus ada apa istilah tanya jawab dulu ya. Betul, sadaran juga Sebaiknya ya betul. pasien juga jujur ya. Baik. Ada pertanyaan kembali dokter dari Pak Ari Badarudin. Dokter, apakah kasus pasien stroke lama masih bisa disembuhkan dengan tindakan DSA? Ya, secara teoritis tidak bisa kalau stroke itu sudah lama ya. Jadi makanya fast itu penting sekali. Jadi cepatlah datang di bawah 3 jam kalau bisa ya. Itu ke rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap ya, agar teratasi sehingga efek dari atau sequelae atau gejala sisa dari stroke itu dapat dihindari seperti kelumpuhan yang permanen, gangguan bicara, gangguan menelan. Nah, pengobatannya adalah itu fisioterapi ya, lebih ke rehabilitasi medik. Jadi DSA tidak ada tempatnya pada stroke yang sudah lama, walaupun ada beberapa pasien yang tetap minta di DSA untuk melihat keadaan pembuluh darahnya. Itu masih boleh ya, tapi untuk tujuan pengobatan itu sebetulnya sudah tidak ada. Baik dok, jadi untuk yang sudah terlanjur tersumbat dan jaringan otaknya sudah hilang fungsinya, tidak bisa disembuhkan dengan DSA, tapi bisa dengan fisioterapi ya dok ya, fisioterapi dengan Ya, latihan. Namun yang kalau sudah lama misalkan itu artinya yang sudah lama, lebih dari sebulan ya, biasanya baik. sudah dari sebulan atau yang kronis. Bahkan kalau untuk stroke itu bisa lebih dari 24 jam sih umumnya prognosisnya ataupun jangka panjangnya kurang bagus. Tapi ada beberapa memang masih dengan pengobatan, ya dengan melancarkan pembuluh darah itu ada yang lebih baik ya. Tapi tetap saja sebaiknya di bawah 3 jam. Baik dokter, terima kasih. Sehubungan sudah tidak ada pertanyaan lagi mungkin dari viewers, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Yakub Pandelaki, spesialis radiologi konsultan, atas pencerahannya nih dan sharing ilmunya kepada kita semua. Dan jangan lupa kita yang semua kita obrolin tadi, ada CT scan, MRI dan DSA, kita ada lengkap semua di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jadi rekan-rekan sobat sehat yang ingin memeriksakan perihal ada keluhan terkait dengan neurologi atau stroke, ataupun ingin screening pembuluh darah otak atau ingin mengetahui keadaan otak kita, bisa melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana. Terima kasih banyak untuk atensi dan viewing dari semua sobat sehat semua. Tetap di rumah, lakukan physical distancing, dan sampai ketemu di talkshow selanjutnya. RSCM menolong memberikan yang terbaik. Dan saya Heltara Ramandika, ucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Terima kasih dok. Terima kasih buat semua. Dr. Heltara dan RSM Kencana.